Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di malam weekend ini, santai sejenak ya. Bersama Mas Bro akan saya banyak hal yang akan saya sampaikan untuk pertimbangan koin-koin yang lagi pump. Bagaimana koin kok lagi pump, PP kok belum. Nanti akan saya jawab di sini sekomplit-komplitnya ya. Tapi kalian tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Selalu Mas Bro ingatkan, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Apapun investasinya itu ada risiko. Apalagi kripto sangat berisiko tinggi. Harus dalami ilmunya. Bisa cuan jadi orang kaya, bisa juga memblendoware, cashmin seluruh sumber hidup ya. Oke, saya akan jelaskan mengenai TA di sini, dan nanti ada koin pan pun ada koin yang lagi terbang si Upster ya. Upster itu juga nanti ada koin yang plasma untuk bisa kalian investasikan untuk beberapa tahun ke depan, cari koin-koin yang bermasa panjang. Kita langsung akan bedah teknikal ini, juga nanti ada teknikal saya sendiri. Ini kalau kita melihat dengan posisi web Elliott ya, satu kan naik, dua turun, satu naik, dua turun ya, kemudian tiga akan lebih kenceng naiknya daripada yang ke satu ini. Jadi satu, ketiga ini pumpnya lebih tinggi lagi, dan ini fase ke habis 3, 4 itu orang-orang yang ketinggalan masuk, kemudian 5 puncak. 5 itu puncak ya, puncaknya di 5 atau 3 di besarnya ya. Kemudian dilanjut dengan habis itu kita ke W, kemudian X ya, kemudian turun lagi, ini akan berada di C ya, A B C D ya, ini A B C D, kemudian lompatannya ke Y. Ini di Y ini banyak yang memprediksi akan masuk ke 93 kali lipat. Bisa saja dalam dunia kripto, tapi saya tidak akan menghayal ke situ. Kita akan menghayal yang tidak menghayal, yang pakai secara real dan yang masih masuk akal. Itu kita akan melihat kalau TA itu kan kebenaran hanya sekitar 20% sampai 30%. Kalau saya akan melihatnya nanti dari kapitalisasi sama BTCD. BTCD ini kan diperkirakan akan masuk ke 42%. Tapi saya 50% saya sudah mulai ancang-ancang exit dari market. Kalau sekarang 58 ke 50 itu udah pumpnya gila-gilaan PP. Itu salah satu indikator penting yang harus kita perhatikan, BTCD. Kemudian kapitalisasi pasar untuk Doge itu 80 miliar ya dolar. Kemudian SIBA 70 miliar dolar. Kalau ini PP pasokan lebih sedikit, kalau nanti 40 miliar dolar saja harganya udah 1,6 rupiah sampai 1,8 rupiah. Itu cari gampangnya yang masuk akal. Kalau paling kecilnya ancur-ancurnya PP ke depan cuma 20 miliar dolar saja, artinya 4 kali lipat dari sekarang, 0,8 masuk. Akan cuan besar di PP asal kalian sabar. Karena untuk PP ini bukan koin yang pampaman Ichikiwir, koin ECEC, karbitan, bukan. Ini koin yang berjalan murni dengan holder yang meningkat terus, dengan investor paus-paus yang besar-besar. Kalau ini banyak yang holding masalahnya di sini. Beda koin yang sekelas kemarin ada Funpun, ada ini Upster yang lagi terbang, kemudian kemarin ada SPK. Itu adalah pelaku-pelaku yang biasa bermain di koin-koin seperti Modeng, ada di Dogeweb, ada di Bong. Ya koin-koin dulu yang pernah dipam-pam itu. Dan mereka seperti bajing loncat pindah-pindah, dan dia bukan holder, bukan, tapi orang main pam-paman, investor, bukan investor. Kalau kalian masuk di pucuk, kemudian nanti dia sudah punya target di harga market cap berapa, dia akan banting ya, nanti akan kelihatan data-datanya. Si paus ini, si retail itu kan nanti volumenya akan kelihatan. Ya akan kelihatan ini kok retail sudah nggak FOMO, sudah nggak ada masuk lagi,
kehabisan modal kok malah pada TP dikit-dikit, lah paus itu akan hantam PP akan dihantam ke bawah ya. Ya contoh kita akan lihat paus yang pam-pam EC itu ketahuan. Tapi kalau untuk sekelas PP ini adalah paus-paus yang kelas kakap, kelas wahid nomor 1, yang bukan paus-pausan atau wel-kewelan, nggak main-main. Nanti yang akan bermain di PP itu sekelas paus-paus kelas 1 ataupun megalodon. Karena apa? Yang mereka mainkan uang besar ya, dia akan ngakali uang yang market cap-nya gede, bukan uang yang market cap-nya kecil ya. Ini kemarin yang udah saya kasihkan sama kalian. Apakah nggak kendor blongsor bonyok? Ini banyak menelan sangkut. Ini menelan sangkut ini karena sudah penurunannya udah luar biasa tuh, jengking banget ya. Itu kemarin kan waktu presale hancur, saya nggak berani suruh masuk. Nanti kalau udah hancur 60%, 50% kalian masuk. Di harga Rp40 saya suruh masuk. Kemudian cuan luber sampai 140. Ya sekarang sudah mulai terjun 114 perak. Ini salah satu menandakan ini bukan investor yang ngepam kemarin, tukang pam, tukang karbitan. Ya itu yang terjadi kawan. Ya, dan sekarang hati-hati. Makanya kalau ikut di grup saya ngambil start lebih awal, karena juga di dalam banyak orang-orang senior, juga tentunya saya banyak info-info dari orang-orang yang di exchange juga harus ngerti ya. Paling tidak ya kita ada sedikit, bukan bocoran orang dalam, tapi ada salah satu teman yang beberapa teman yang di dalam yang mungkin lebih dekat dengan proyek-proyek kita harus punya. Kemudian Aster, lah modal kan harganya. Ada yang baru cuan $20, ada yang baru cuan dikit sudah selesai di TP. Wong ini kan baru saya sampaikan 2 hari lalu, waktu harganya itu masih sehari yang lalu kalau nggak salah ya, kemarin siang apa ya, harganya masih 8.000, masih 8.000 dan baru di listing di exchange Pink X saja, yang lain belum. Ini udah mulai lumayan. Ini harga 8.000 sekarang udah cuan gila ratusan persen. Itu yang ikut grup saya dari 103 rankingnya itu 103, sekarang sudah masuk ke 57. Gak ngipul-ngipul Mas Bro, yang penting pas ada momen lah. Kalau nggak ada momen ya nunggu, sabar. Bukan berarti nggak ada momen di dalam langsung kalian nggak betah keluar ya salah sendiri ya. Emangnya yang punya momen, saya yang punya momen ya market. Pas kemarin saya kasih info ini Aster akan CoinDesk akan listing di Binance, kemarin baru di Pink X, dan sekarang sudah agak lumayan tuh masuknya. di mana ini udah masuk PancakeSwap, Bitmart, Pink X ya, ada Get.io ya, ada sudah banyak, ada di XTCOM. Ini udah mulai pada masuk ke sana ya, sudah mulai ada volume ya, udah besar. Kalau kalian masuk ya bukan tanggung jawab saya itu nggak berani. Kalau harga-harga tinggi ini ya masih naik lagi, tapi risiko kalian tanggung sendiri. Ini udah kapitalisasinya udah tinggal 1,6 triliun. Biasanya itu mentok di 40, kayak kemarin yang lagi di pam-pam juga di 40 market cap, kayak si PUM itu juga pam ya, si pam-pam ya itu terjun ya. Ini ya mungkin sama paus-paus yang satu itu pindah sana pindah sini lah. Kalau PP pausnya paus nggak kaleng-kaleng. Ini kan si paus pun kayaknya nggak berani untuk long invest di sini ya, karena pertama adalah ini kan suplainya totalnya ada 8 billion ya. Kemudian yang baru listing, yang baru di beredar itu kan baru 1,5 billion. Jadi masih pasokannya masih sekitar 84 billion, ya sekitar 6,4 billion, masih besar. Belum pasokannya itu belum beredar semua ya. Kita nggak tahu decknya nanti benar atau berkutakan jual. Ini yang jadi masalah begitu, nggak asal main jepret-jepret. Ntar untuk long invest itu harus dilihat data-datanya, nggak ngawur ya. Nah kalau kita lihat si PP ya, si PP beda. Ini pausnya paus kelas kakap, megalodon, bukan sembarangan paus ya. PP kok dilawan ya, market capnya aja udah ketahuan 70 billion, 80 billion, pemegangnya naik terus, setengah juta holder ya. Beda kelasnya, beda kasta piye toh. Nah kalau para paus yang jeli itu ya dia akan
long invest di BTC ETH BNB untuk meme coin ya di PP, bukan di market kecil yang belum jelas. Ini kan sudah mateng koin, tinggal ini yang akan bermasa panjang, maksudnya akan bermasa panjang. Bermasa panjang itu ya untuk long invest bisa, yang mungkin harga kedepannya kita nggak tahu, bisa tinggi banget karena ada DZ Binance di sini, bisa terjadi. Itu apa sih? Upster itu kan DEX. Ya sama ketika geger diluncurkan Jupiter sebelum meluncur saja sudah geger, sudah rame heboh di mana-mana. Begitu meluncur puam gila, habis itu bantingan airdrop keluar, cerot, habis Jupiter sekarang. Ya itu semua begitu, kalau lagi hip lah para tukang pam itu ya mencari momen yang lagi ada dia mainkan, nggak koin-koin yang lagi nggak ada hipnya, lagi nggak ada listing, nggak. Dan dia paus juga tahu mencari koin yang prospek, yang ini baru koin awal, ini banyak yang belum pegang, ini pasti kalau nanti di pump banyak yang masuk kan begitu ya. Santai aja untuk PP, dan perlu diragukan lagi, itu udah pilihan yang tepat menurut saya ya. Tetap Dior kalian. Kemudian koin plasma. Nah ini kalau plasma saya lebih berani plasma ya, karena ini akan mainnya, saya lihat sedikit ya. Ini kalau plasma ini proyek besar loh. Ini Tether punya, ini kelihatannya ini. Plasma XPL ya. XPL 11.000 sama saya sampaikan kalian yang di grup itu masih harga 8.000 ini. Ya ini menarik, ini baru listing di satu exchange BingX ya, dan Lbank masih future loh. Ini masih future, belum ada ini, karena ini akan ada airdrop mainnya di tanggal 25 ini. Jadi jangan masuk dulu, airdrop nanti turun, mereka tukang garap airdrop, tukang hadiah jual, harga kebanting 50%, kalian baru masuk, pasti akan pam lagi. Itu strategi yang saya berikan ya. Jadi ini kita baca airdrop plasma. XPL meluncurkan airdrop untuk peserta pra penjualan terverifikasi dan kontributor awal Senar, pokoknya Sonar lah, ini mengaktifkan verifikasi sinyal on-chain sosial plasma, pokoknya bla 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 bla. Itu nanti kemudian kita lihat di sini. Ini menarik ini ya. Jadi dia akan ini nih, blockchain, ini blockchain stable coin plasma, bukan coin cek loh. Ini blockchain untuk stable coin plasma yang didukung Tether, akan diluncurkan pada 25 September. Blockchain stablecoin plasma telah memberikan pembaruan tentang peluncuran beta mainnet dan token aslinya ya, XPL. Kita akan sedikit lagi mencari info-info di sini untuk plasma. Ini yang menarik ini. Plasma sebuah layer 1 yang didukung oleh Tether siap meluncurkan token XPL dan mainnet beta pada 25 September. Dengan TPL lebih dari 2 miliar dolar, 100 plus kali integrasi DAPI. Ya ini banyak, ada AAW, ada ENA, macam-macam bla bla, 1 miliar dolar langganan Binance ya. Plasma mengklaim akan debut sebagai rantai ke-8 terbaik dalam likuiditas stablecoin untuk masa panjang kawan ya. Ini juga apaan ini, mantep ini. Harga ketika Anda berpikir pesta kripto tidak bisa lebih gila dari plasma yang akan datang, XPL yang membuat heboh dengan 2 miliar dolar likuiditas. Oh, mudah-mudahan ya. Tuh, mantap. Ini project betul, bukan kentut. Tapi pas masuk nanti nunggu hancur ya kalian ya. Tuh ya, juga ada videonya kawan. Ada video plasma ini. Kita buka di sini biar kita paham.
Oke, itu namanya real project ya, bukan project kentut ECC asal jeplak saja, bukan ya. Jadi saya di sini apa adanya, yang baik saya katakan baik, yang jelek saya katakan jelek untuk kalian ya. Itu kalian kalau masuk jangan ini, kalau di luar ya, kalau yang di dalam grup udah pada cuan sekarang sekiki 8.000 kemarin masuk. Ini sekarang udah 11 ribuan, hampir 11 ribu. Tapi kalau sekarang masuk jangan nunggu nanti airdrop tanggal 25, beberapa hari biasanya langsung turun karena penjualan airdrop itu kalian masuk ya, baru kalian masuk ya. Sekarang kita ulek-ulek lagi PP, koin andalan kita semua ya. Kemudian satu lagi, mumpung turun ini mantap ya, untuk Polygon nggak perlu ditanyakan lagi, layer 2-nya ETH yang akan terbawa dengan ETH, dengan pump-nya ETH ke depan ini akan ngikut, terutama Polygon akan terbang pesat bersama PP ya. PP udah jelas, udah saya sampaikan, ini bukan koin yang ngasal ya. Banyak yang memprediksi bahwa PP ini TA-nya udah oke ya, segitiga simetris trendline crot, segitiga simetris trendline crot, ini juga tinggal crot, yang ngecrot akhirnya ya. Tenang ya, Belanda masih jauh ya. Ini juga mantep ini. PP pantulan dikonfirmasi, grafik melonjak 350%. PP menghasilkan ledakan meme berikutnya kawan. Mudah-mudahan, amin ya. Kita akan pensiun dini katanya ya. Dari dulu juga udah pensiun. Ya. Oke, mengenai berita satu lagi yang untuk kalian perlu simak, menunggu altcoin season di September. Inilah yang perlu diperhatikan oleh kalian semua. Yang pertama adalah Bitcoin dominan menurun. Apakah altcoin season akan segera dimulai? Mudah-mudahan segera akan dimulai pasar cryptocurrency di bulan September tahun 2026, menunjukkan tanda-tanda perubahan dengan dominasi Bitcoin yang terus turun ke bawah 60%, memicu spekulasi tentang kemungkinan dimulainya alt season. Tunggu mungkin minggu depan, mudah-mudahan ya. Bitcoin dominan menurun ya. Kemudian yang kedua, Ethereum dan Solana katalis untuk altcoin season. Wah, mudah-mudahan ya. Oke. Kemudian momentum altcoin di September, berbagi token memiliki potensi kenaikan. Ya, pokoknya mudah-mudahan akan terjadi alt season. Menunggu altcoin season di September, inilah yang perlu kita ketahui. Ya. Oke, mudah-mudahan terbang ya. Tuh ini Jupiter ini 5 top 5 Solana ekosistem token ini Jupiter, karena Jupiter ini adalah decknya si Mbah Solana ya, seperti yang sekarang lagi deck di nggak tahu tuh decknya siapa itu nanti. Deck apa itu si Upster itu ya. Mungkin itu aja, nanti akan saya kulek-kulek lebih dalam lagi karena ini udah ngaji tuh, udah mau Isa ya. Isa. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin untuk koin-koin yang saya berikan, dan tentunya kalian semua harus sabar ya. Dan Mas Bro juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak canda. Mudah-mudahan nanti cuan semua. Yang penting saya memberikan koin yang nggak ngasal, nggak semrawut, yang nggak bahaya. Yang di grup setia juga udah saya kasih cuan berkali-kali. Ada kemarin pun ada plasma udah cuan juga, ada koin Upster kemarin masih 8.000, sekarang udah 20 ribuan. Kurang apa sih ya? Nggak cuan gimana ya, tetap cuan asalkan sabar, nunggu momen ya. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak lepotan, banyak acak kadut, blekutakan nggak karuan, ontol onyot ya. Tentunya di sini jadi satu, canda ketawa ya, blekutakan ya. Pokoknya itu yang saya sampaikan. Tidak ada filter, tidak ada edit, tidak ada direkayasa. Pahit katakan pahit, yang manis katakan manis. Mas Bro manusia biasa, nggak mau ribet. Tentunya manusia biasa seperti Anda, banyak salah, banyak dosa, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saya sampaikan untuk kalian, di riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, semua ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing.
Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang, kira sudilah. Yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.